Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas tentang suspensi. Apa itu suspensi dan seluk-beluk tentang suspensi. Di video ini kita akan membahas definisi, jenis sediaan suspensi, syarat sediaan suspensi, faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi, bahan pensuspensi, dan metode pembuatan suspensi. Untuk definisinya sendiri, suspensi ini adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut terdispersi dalam fase cair. Nah, ini menurut Pharmacope Indonesia edisi keempat. Yang perlu di-highlight di sini adalah dia mengandung partikel padat yang tidak larut. Sedangkan menurut Pharmacope Indonesia edisi ketiga, suspensi ini adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut terdispersi dalam cairan pembawa. Nah, masih sama ya, highlightnya adalah tidak larut. Lalu apa sih yang disebut dengan fase terdispersi dan fase kontinu? Nah, untuk fase terdispersi sendiri ini adalah fase dalam ya, sering disebutnya dengan fase dalam. Fase terdispersi dari kalimatnya, dari kata-kata terdispersi ini berarti artinya adalah bahan obat yang dia itu tidak larut. Jadi bahan obatnya ya, yang tidak larut yang berada di dalam cairan pembawa. Sedangkan untuk fase kontinu itu adalah fase luar atau cairan pembawanya. Jadi kalau fase terdispersi itu adalah zat atau obat yang tidak larut, kalau fase kontinu adalah cairan pembawanya itu atau fase luarnya. Kemudian untuk jenis-jenis sediaan suspensi ini dibedakan dari mulai cara penggunaannya, sifat elektrokinetik partikelnya, kemudian ada konsentrasi zat padat dan ukuran partikel padat. Lalu ini ada tambahan berdasarkan cara pemakaian. Nah, kita bahas yang berdasarkan cara pemakaiannya dulu ya. Nah, yang berdasarkan cara pemakaian ini ada suspensi yang sudah langsung siap digunakan, dan ada juga suspensi yang dia itu harus dikonstitusikan gitu terlebih dahulu dengan pembawa yang sesuai sebelum suspensi ini digunakan. Jadi untuk yang suspensi yang sudah siap digunakan ya sudah langsung dipakai aja. Sedangkan untuk suspensi yang harus dikonstitusikan terlebih dahulu ini harus dicampur dulu dengan cairan pembawa yang sesuai. Nah, ini biasanya antibiotik yang tidak stabil dalam bentuk cairan ini dibuat atau di dalam pembuatannya, dalam penyimpanan sampai distribusi itu dibuat dalam bentuk dry suspensi atau suspensi kering yang nantinya ketika akan digunakan baru ditambahkan dengan cairan pembawa gitu. Kemudian berdasarkan cara penggunaannya ini bisa suspensi oral ataupun suspensi yang pemakaiannya oral gitu. Untuk suspensi yang oral ini bisa juga suspensi yang memang sudah siap untuk langsung digunakan, atau bisa juga suspensi yang memang harus dikonstitusikan terlebih dahulu seperti yang sudah kita bahas tadi. Untuk suspensi pemakaian luar ini ada suspensi topikal. Untuk suspensi topikal ini biasanya ada tambahan etanol, gliserol gitu. Terus juga ada untuk suspensi tetes telinga. Nah, untuk tetes telinga ini juga menggunakan bahan-bahan yang cocok ya untuk telinga gitu. Contohnya bisa pakai sorbitan, bisa pakai polisorbat, atau bisa pakai surfaktan yang lain. Kemudian juga ada suspensi untuk mata atau ophthalmic. Nah, ini untuk mata ini syaratnya harus steril ya. Harus steril, kemudian juga suspensi untuk mata ini tidak boleh digunakan kalau misalnya terjadi massa yang mengeras atau menggumpal gitu, nggak boleh. Jadi memang harus untuk suspensi sediaan mata ini memang harusnya tuh bentuknya itu mikron, jadi kecil sekali dan dia tidak menimbulkan iritasi ataupun goresan pada kornea mata. Ada juga suspensi untuk injeksi. Kemudian juga ada suspensi untuk lavemen sediaan cair yang mengandung partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa yang nantinya itu akan dimasukkan ke anus atau ke dubur.
Lanjut, untuk jenis sediaan suspensi berdasarkan konsentrasi zat padatnya. Jadi dikatakan suspensi encer itu jika zat padatnya itu konsentrasinya sekitar 2-10%. Dan dikatakan dia suspensi kental itu jika konsentrasi zat padatnya itu 50%. Selanjutnya, berdasarkan sifat elektrokinetik partikel padatnya, ini ada suspensi flokulasi dan deflokulasi yang nanti akan kita bahas di bawah ya, di nanti. Kemudian berdasarkan dari ukuran partikel padat yang tadi tidak terlarut itu dibedakan jadi suspensi koloid, suspensi serbuk, dan suspensi nano. Ini berdasarkan dari ukuran si partikel padatnya tadi ya. Selanjutnya ini ada beberapa persyaratan sediaan suspensi ya. Jadi untuk sediaan suspensi ini memiliki beberapa persyaratan, yaitu pertama zatnya itu zat obat atau zat padatnya tadi itu yang terdispersi itu harus halus dan dia itu tidak boleh cepat ya mengendapnya. Jadi nggak boleh cepat mengendap. Kemudian untuk dari kekentalannya sendiri, kekentalannya ini sedang. Jadi kalau kekentalannya sedang itu mudah untuk dikocok, kemudian juga akan mudah juga untuk dituang. Yang selanjutnya adalah suspensi yang baik ini jika dikocok itu harus mudah terdispersi kembali ya zat padat atau obatnya tadi gitu. Kemudian ada persyaratan tambahan untuk suspensi yang merupakan obat suntik itu harus mudah disuntikkan dan dia tidak boleh menyumbat. Sedangkan untuk suspensi obat mata yang sudah kita singgung tadi memiliki persyaratan yaitu harus steril, harus terdispersi halus gitu. Kemudian kalau suspensi ini dalam wadah dosis ganda itu harus menggunakan pengawet. Kemudian ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi stabilitas dari suspensi. Yang pertama itu adalah ukuran partikel. Jadi semakin kecil ukuran partikel, itu dia akan memperkecil juga kecepatan untuk pengendapan ya, karena kan dia luas permukaannya kan juga akan semakin besar ya, semakin luas. Jadi daya tekan ke atas cairan ini juga akan semakin besar. Jadi dia nggak akan mudah untuk mengendap, jadi nggak akan mudah jatuh gitu. Jadi akan lebih stabil suspensinya. Kemudian yang kedua ini ada kekentalan atau viskositas ya, kita sering sebut viskositas. Nah, semakin kental suspensi yang kita buat, maka kecepatan alirannya juga akan semakin kecil. Jadi semakin kental itu akan semakin stabil ya suspensinya. Tapi kita juga harus perhatikan bahwa kekentalan ini tidak berlebihan sehingga suspensi yang kita buat atau suspensi yang ada ini tetap mudah untuk dituang, mudah untuk digojok. Karena kalau terlalu kental juga akan sulit ya untuk dituang dan digojok kembali. Selanjutnya ada jumlah partikel atau konsentrasi. Nah, jika konsentrasi obat atau konsentrasi partikel yang tidak terlarutnya itu akan semakin tinggi, maka akan lebih cepat untuk mengendap juga suspensi yang akan kita buat ini. Kemudian selanjutnya adalah sifat atau muatan partikel. Kemudian kita akan mengenal bahan-bahan pensuspensi atau sering kita sebut suspending agent. Itu bisa dari alam ataupun dari sintetis ya atau buatan. Untuk suspending agent dari alam, ini ada yang dari golongan gom dan juga ada golongan yang bukan gom. Untuk yang dari golongan gom, ini ada Gummi Acaciae atau Pulvis Gummi arabici, kemudian ada Chondrus, ada Tragacan, dan ada Algin. Sedangkan untuk golongan yang bukan gom, ini ada bentonit, hectorit, dan vigum. Kemudian yang bahan dari yang sintetis tadi, ini terdiri dari derivat selulosa ataupun organik polimer. Nah, nanti ini akan kita bahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu mulai dari yang suspending agent yang dari alam. Itu tadi ada Gummi Acaciae atau Pulvis Gummi arabici atau yang sering disebutnya dengan PGA ya disingkatnya. Gummi Acaciae ini tuh diperoleh dari batang dan dahan tanaman Acacia Senegal, dan dia itu bisa larut di air, dia tidak larut di alkohol dan dia bersifat asam.
Viskositas optimum dari musilagonya ini antara pH 5 sampai dengan pH 9. Di luar pH 5 sampai 9, viskositas dari PGA ini nanti akan menjadi kurang bagus atau viskositasnya terjadi penurunan gitu. Musilago gom Arab dengan kadar 35% itu kekentalannya kira-kira akan sama dengan gliserin. Dan gom ini tuh mudah dirusak ya oleh bakteri, sehingga kalau mau pakai suspending agent dari bahan alam itu memang harus menggunakan bahan pengawet ya atau preservatif. Kemudian ada Chondrus. Chondrus ini dari tanaman Chondrus crispus atau Gigartina mammillaria yang dia bisa larut dalam air dan dia tidak larut di dalam alkohol. Dia bersifat basa. Untuk ekstrak dari Chondrus ini tuh disebutnya karagenan yang banyak digunakan juga di industri makanan gitu. Untuk Chondrus ini sendiri juga mudah dirusak oleh bakteri ya, jadi mudah kurang awet, jadi harus ditambahkan dengan pengawet atau preservatif. Selanjutnya ada tragakan. Tragakan ini dari tanaman Astragalus gumnifera. Tragakan ini sangat lambat mengalami hidrasi ya, jadi untuk mempercepat hidrasi biasanya dilakukan pemanasan. Untuk musilago tragakan ini sebenarnya lebih kental dari musilago dari yang gom Arab tadi, tetapi untuk musilago tragakan ini hanya baik untuk stabilisator suspensi saja, jadi untuk menstabilkan aja dan dia bukan sebagai emulgator. Selanjutnya ini ada algin. Algin ini diperoleh dari spesies ganggang laut ya. Biasanya kalau dijual atau diperdagangkan itu dijualnya dalam bentuk garamnya yaitu natrium alginat. Sama gom yang algin ini juga memerlukan bahan pengawet. Jika kita mau menggunakan algin ini sebagai suspending agent itu biasanya menggunakan kadar 1-2%. Kemudian untuk suspending agent dari alam, tapi yang bukan golongan dari gom, itu ada bentonit, hectorite, dan figem. Nah, suspending agent dari alam yang bukan gom ini itu adalah tanah liat. Dan ketiga bahan ini tadi, jika dimasukkan ke dalam air, itu dia akan mengembang. Dan jika dibiarkan, dia akan membentuk massa semi padat yang mudah berubah menjadi cair jika dilakukan dengan penggojokan. Jadi kalau digojok itu akan mudah terdispersi kembali. Nah, peristiwa ini disebut dengan thixotropi. Selanjutnya untuk suspending agent dari bahan sintetis itu ada derivat selulosa dan juga ada organik polimer. Untuk derivat selulosa ini ada metilselulosa, ada karboksimetilselulosa atau CMC dan juga ada hidroksimetilselulosa. Kemudian untuk organik polimer ini contohnya ada karbopol 934 atau sering disebut juga dengan karbomer. Kemudian untuk pembuatan suspensi itu ada dua metode. Yang pertama ada metode dispersi dan ada metode presipitasi. Untuk metode dispersi sendiri yaitu dengan cara kita menambahkan bahan obat serbuknya itu ke dalam medium pendispersi sedikit dulu kemudian baru diencerkan. Kemudian untuk metode presipitasi ini bahan obat yang akan dipakai itu dispersikannya atau dilarutkan di pelarut organik. Contohnya bisa di etanol, propilen glikol atau polietilen glikol. Kemudian kalau sudah larut baru diencerkan dengan larutan pensuspensinya tadi. Tetapi kadang-kadang saat pembuatan itu kita menemukan kesulitan, yaitu bisa saja serbuknya itu sulit untuk terbasahi atau sulit untuk didispersikan. Hal itu bisa saja terjadi. Kenapa hal itu bisa saja terjadi? Biasanya karena adanya udara, jadi serbuknya tadi itu bisa kemasukan udara atau juga ada lemak atau mungkin ada kontaminan. Nah, gimana caranya biar serbuk tadi bisa terbasahi? Jadi bisa kita berikan zat pembasah atau kita berikan wetting agent ya atau humectant untuk menurunkan tegangan antar muka antara partikel zat padat dengan cairan. Biasanya zat pembasah yang digunakan itu bisa juga alkohol, gliserin atau cairan higroskopis lainnya. Nah, kemudian kita mengenal sistem pembentukan suspensi. Jadi ada dua, ada yang flokulasi, ada yang deflokulasi.
Cara mudah untuk memahami flokulasi dan deflokulasi ini, untuk flokulasi kalian bayangkan sebuah suspensi ya dengan zat padatnya itu yang lebih besar ya. Untuk flokulasi kalian bayangkan untuk zat terdispersinya itu partikelnya itu lebih besar. Kalian bayangkan seperti itu. Jadi untuk yang flokulasi otomatis dia akan sedimentasi atau pengendapannya itu akan lebih cepat ya laju sedimentasinya. Jadi dibayangkan kalau flokulasi itu kan bentuk partikelnya lebih besar. Jadi kalau partikelnya lebih besar otomatis pengendapannya juga akan lebih cepat. Jadi pembentukan endapannya juga akan lebih cepat. Kemudian untuk flokulasi karena dia bentuk partikelnya itu lebih besar, dia tidak akan terbentuk cake, yang keras. Jadi ketika akan digojok atau dikocok kembali, itu endapannya itu akan sangat mudah untuk terdispersi kembali seperti semula. Tapi kalau untuk yang deflokulasi karena dia partikelnya lebih halus gitu ya, dia mengendapnya tuh lama untuk mengendap, tetapi nanti ketika dia akan mengendap, kita tunggu dalam beberapa waktu yang lama, ketika dia mengendap, itu dia akan terbentuk cake yang sangat keras dan dia akan sulit untuk terdispersi. Jadi mau digojok juga akan sulit. Sedangkan untuk tampilannya sendiri, untuk yang flokulasi ini karena dia partikelnya lebih besar ya, jadi untuk tampilannya ini kurang menyenangkan karena sedimentasinya itu kan akan terjadi dengan cepat gitu. Jadi ada perbedaan gitu, kalau yang di atasnya itu cairannya itu jernihnya tuh kelihatan banget jernih nyata, sedangkan di bawahnya itu terjadi endapan, jadi terlihat sekali. Sedangkan untuk yang deflokulasi, untuk tampilan suspensinya itu akan jauh lebih menyenangkan atau lebih baik ya untuk tampilannya. Jika kalian ditanya, mana sih yang lebih bagus? Suspensi dengan sistem flokulasi atau suspensi dengan sistem deflokulasi? Nanti tolong dijawab sekalian ya. Selanjutnya kita bahas formulasi suspensi. Nah, suspensi yang baik ini adalah suspensi yang dia itu tidak mudah mengendap, tetapi jika dia mengendap itu akan mudah untuk didispersikan kembali dengan pengocokan yang ringan. Nah, untuk membuat suspensi itu stabil secara fisis, itu ada dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan structure vehicle untuk menjaga partikel deflokulasi dalam suspensi, dan juga menggunakan prinsip-prinsip flokulasi membentuk flok. Meskipun cepat terjadi pengendapan, tetapi dengan pengocokan ringan itu akan mudah disuspensikan kembali. Nah, gimana sih caranya kita bisa mendapatkan formulasi suspensi yang baik? Nah, kita akan menggabungkan sistem flokulasi dan deflokulasi. Nah, caranya partikelnya pertama diberi zat pembasah dan didispersikan ke medium, kemudian baru ditambah zat untuk memflokulasi. Nah, biasanya bisa berupa larutan elektrolit, surfaktan, atau polimer. Kalau kita menginginkan agar vlognya itu tidak cepat mengendap, maka kita bisa menambahkan structure vehicle, yaitu larutan hidrokoloid, contohnya seperti tilose, gom, dan bentonit. Bahan pemflokulasi yang digunakan ini bisa berupa larutan elektrolit, surfaktan, ataupun polimer. Nah, untuk partikel yang bermuatan positif itu digunakan zat pemflokulasi yang bermuatannya negatif dan juga sebaliknya. Contohnya ini ada suspensi bismut subnitras itu kan bermuatan positif, jadi digunakan zat pemflokulasi yang bermuatan negatif. Contoh lainnya ada suspensi sulfamerazin yang dia bermuatan negatif, jadi digunakan zat pemflokulasi yang bermuatan positif, contohnya adalah AlCl3. Sekian dulu video suspensi kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.